Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu lagi pada sesi perkuliahan pada hari ini. Baiklah, dengan tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai bioteknologi. Yang sama-sama kita ketahui, anggotanya yaitu pertama ada saya sendiri, Puja Cahyati sebagai moderator, yang kedua ada Rizky Murni Kurniati sebagai pemateri pertama, Anggun Apriliani sebagai pemateri kedua, dan Nurul Latifah sebagai pemateri ketiga. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Next. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari istilah Latin yaitu bio yang berarti hidup dan teknologi dan teknos yang atau teknologi yang berarti penerapan dan logos yang berarti ilmu. Artinya, bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Menurut European Federation of Biotechnology atau EVB, bioteknologi sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi dari organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup, atau analog molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu yang berhubungan dengan penerapan sistem biologis dan organisme untuk proses teknis dan industri untuk kesejahteraan manusia. Next. Bioteknologi terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk dan barang jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Fermentasi sendiri adalah proses produk energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik, akan tetapi terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Murni Kurniati. Kepada Rizky Murni, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang bioteknologi konvensional dimanfaatkan dalam beberapa bidang. Yang pertama yaitu ada bidang makanan. Ya, bidang makanan. Pertama ada yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lain dari proses fermentasi adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Hasil akhirnya susu akan terasa asam dan kental. Proses penguraian ini disebut fermentasi asam laktat. Yang kedua yaitu ada keju. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin
sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan atau dadih. Yang ketiga yaitu ada roti. Pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh yes atau khamir. Yes merupakan sejenis jamur yang ditambah pada adonan tepung dan akan menimbulkan proses fermentasi. Proses ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan yang kedua yaitu ada kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Pada tahap awal, kedelai akan difermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus wenti. Tahap selanjutnya, kedelai yang sudah difermentasikan akan dikeringkan dan direndam di larutan garam. Pembuatan kecap dilakukan melalui proses perendaman kedelai. Yang kelima yaitu ada tempe. Tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi menjadi salah satu makanan favorit. Pada dasarnya, proses produksi tempe ini menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhan, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Yang terakhir yaitu ada cuka. Ada cuka. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Pada tahap awal, kedelai akan difermentasikan dengan menggunakan jamur Aspergillus wenti. Tahap selanjutnya, kedelai yang sudah difermentasikan akan dikeringkan dan direndam di dalam larutan garam. Pembuatan kecap dilakukan melalui proses perendaman kedelai dengan larutan garam, sehingga pembuatan kecap dinamakan fermentasi garam. Nah, di sini dapat kita lihat bioteknologi konvensional dalam bidang makanan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Murni. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggun Apriliani. Kepada Anggun dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari Rizky Murni, yaitu bidang pertanian. Yang pertama, kultur jaringan. Kultur artinya pembudidayaan, sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan sifat fungsi yang sama. Dengan demikian, kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Pelaksanaan teknik kultur jaringan tumbuhan dilakukan berdasarkan teori sel sebagaimana yang dikemukakan oleh Schleiden atau Schwann, yaitu sel tumbuhan mempunyai kemampuan totipotensi. Totipotensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan atau dari bagian mana saja sel tersebut diambil. Dan jika diletakkan dalam lingkungan yang sesuai, akan tumbuh menjadi tumbuhan yang sempurna. Selanjutnya, yang kedua, pembastaran. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas, tetapi masih dalam satuan spesies. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggulannya. Yang ketiga, hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanaman sebagai media tanamannya, termasuk juga bercocok tanam di dalam pot atau wadah lainnya yang menggunakan air atau bahan yang bersifat porus seperti pecahan genting, pasir kali, batu, kerikil, spons, sabun kelapa, arang kayu, dan sebagainya. Selanjutnya, bidang industri. Penerapan bioteknologi konvensional di bidang industri diantaranya adalah teknik bioremediasi, yaitu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya atau logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Bioremediasi ini juga melibatkan mikroba tertentu diantaranya Xanthomonas campestris dan Pseudomonas foetida. Caranya dengan melepaskan langsung bakteri tersebut ke limbah pabrik yang tercemar.
Selanjutnya, bidang pengobatan. Beberapa contoh bioteknologi tradisional di bidang pengobatan, misalnya antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan, diisolasi dari bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Selanjutnya, bidang peternakan. Bioteknologi tradisional di bidang peternakan, misalnya pada domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok, sebagai hasil mutasi alami, dan sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim lebih banyak. Sekian penjelasan materi dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggun. Materi selanjutnya yaitu bioteknologi modern akan dijelaskan oleh Nurul. Kepada Nurul, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Anggun. Yang kedua yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi berpotensi meningkatkan produksi tanaman, budidaya, dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya seperti pupuk dan pestisida. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan, para ilmuwan mengembangkan bioteknologi modern. Dalam bioteknologi modern, orang berupaya untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar secara efektif dan efisien dengan menggunakan peralatan canggih. Dalam bioteknologi modern, selain menggunakan mikroorganisme, juga dapat menggunakan bagian-bagian tubuh mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan. Bioteknologi modern dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik. Rekayasa genetik adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapat produk baru dengan cara membuat DNA baru. Manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Salah satu produk hasil rekayasa genetik adalah dengan membuat organisme transgenik. Teknik ini dikenal juga dengan istilah DNA rekombinan, yaitu proses rekombinasikan DNA satu organisme ke organisme lain. Organisme yang menggunakan bagian gen organisme lain di dalam tubuhnya dikenal dengan istilah organisme transgeni. Beberapa contoh dari bioteknologi modern yaitu ada tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Tanaman transgenik ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan pada hama, sehingga hasil panen dapat melimpah. Bahkan, tanaman juga dapat direkayasa agar mampu membunuh hama yang menyerang tumbuhan tersebut. Gen yang diinginkan dapat diambil dari tanaman lain, hewan, cendawan, atau bakteri. Setelah gen yang diinginkan didapat, maka dilakukan perbanyakan gen yang disebut dengan istilah cloning gen. Pada tahap cloning gen, DNA asing akan dimasukkan ke dalam vektor cloning atau agen pembawa DNA, contohnya plasmid atau DNA yang digunakan untuk transfer gen. Kemudian, vektor cloning akan dimasukkan ke dalam bakteri sehingga DNA dapat diperbanyak seiring dengan perkembangbiakan bakteri tersebut. Apabila gen yang diinginkan telah diperbanyak dalam jumlah yang cukup, maka akan dilakukan transfer gen asing tersebut ke dalam sel tumbuhan yang berasal dari bagian tertentu. Salah satunya adalah bagian daun. Beberapa tanaman transgenik telah diaplikasikan untuk menghasilkan 3 macam sifat unggul, yaitu tahan hama, tahan herbisida, dan buah yang dihasilkan tidak mudah busuk. Transfer gen ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode senjata gen, metode transformasi DNA yang diperantai bakteri Agrobacterium tumefaciens, dan elektroporasi atau metode transfer DNA dengan bantuan listrik. Yang kedua itu ada hewan transgenik. Selain tumbuhan transgenik, juga ada hewan transgenik.
Pada awalnya, hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Perkembangan selanjutnya, penerapan teknologi rekayasa genetik pada hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang mereproduksi susu dan daging berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu, dan sebagainya. Bioteknologi modern mempunyai peranan penting dalam bidang kedokteran sehingga semakin menonjol setelah adanya penelitian dan penerapan ilmiah. Bioteknologi modern di bidang kedokteran hampir sama dengan di bioteknologi konvensional, tapi hasilnya jauh lebih banyak dan lebih terjamin. Menggunakan bioteknologi modern karena dibantu oleh alat canggih lainnya, misalnya pembuatan antibodi monoklonal, vaksin, antibiotika, dan hormon. Contoh bioteknologi modern yaitu profil DNA, cloning DNA, analisis genom, xenotransplantasi, sel punca, dan rekayasa jaringan, bayi tabung, antibiotik, dan vaksin. Contoh-contoh dari bioteknologi modern itu ada di gambar depan, yaitu tanaman transgenik dan beberapa hewan transgenik. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Nurul. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada lebih dan kurang kami mohon maaf. Untuk sesi selanjutnya, yaitu kritik dan saran. Jika teman-teman memiliki kritik dan saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Next. Dan juga jika teman-teman mempunyai pertanyaan terkait dengan bioteknologi konvensional ataupun modern, juga boleh menuliskan pertanyaannya. Baiklah, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.